Good morning, assalamualaikum. Kita jumpa lagi. Tadi kereta lewat KRL Bogor sebelah kiri. Ya, kita tidak ngomongin kereta. Kembali bersama di kampus UI Depok. Kita akan berkeliling. Kalau sebelumnya saya berkeliling anti jarum jam, nah sekarang saya arah jarum jam. Ini Fakultas Hukum di awalnya di sini. Kita berkeliling sekitar 4,5 kilo lebih satu putaran sambil menikmati suasana pagi hari Minggu pagi di kampus UI. Ini ketika diambil videonya menjelang 17-an ya, hari kemerdekaan kita, Dirgahayu NKRI 78. Semoga semakin jaya dan kita semua mewarisi semangat untuk mengisi kemerdekaan dengan berbagai hal yang berguna bagi bangsa ini, bangsa kita, agar semakin maju ke depan. Oke, San Mori kali ini seperti biasa ada topik yang kita angkat. Ini kalau tadi ada rambu lalu lintas angka 30, ya topiknya itu, yaitu bagaimana kita berkendara yang sesuai dengan batas maksimal kecepatan yang berlaku. Jadi jalan raya itu berbeda dengan sirkuit balap. Kalau sirkuit balap semakin canggih kita kalau kita bisa semakin cepat. Nah, kalau jalanan baik jalan raya maupun dalam lingkungan kampus ini semakin canggih kita apabila kita bisa menahan diri tidak melewati batas maksimal yang ditetapkan. Nah, itu baru canggih. Seperti sudah dibahas sering ya, bahwa di jalan itu ada rambu. Salah satunya adalah terkait dengan batas maksimal kecepatan. Apa gunanya? Apakah sekedar hiasan? Tidak, itu harus diikuti. Contohnya di kampus UI ini btw rumah sakit UI ini. Ya, di kampus ini berlaku batas maksimal 30. Kalau di dalam kota secara umum jalan raya itu 50. Adapun kalau antar kota itu 80 km/jam. Itu semua punya makna, yaitu agar para pengendara sepeda motor ke mobil ke tidak melewatinya. Ya, walaupun dalam kenyataannya banyak sekali atau kebanyakan malah melewatinya. Nah, kembali sambil terus berkeliling ya di kampus ini, boulevard tadi barusan kita lewati. Ya, kenapa ada batas-batas itu? Nah, tentunya salah satu tujuan dari peraturan batas ini adalah untuk menjamin keselamatan pengguna jalan. Ya, bukan berarti kalau kita sudah mampu berkendara secara terampil, sangat terampil, lalu boleh kita katakan saya akan tetap selamat kok walaupun lari cepet gitu ya 100. Oh, bukan begitu. Kita tidak sendirian di jalan raya itu. Kita bersama pengendara dan pengguna jalan yang lain. Ini contohnya kalau minggu pagi ini di lingkungan UI banyak yang jogging, jalan kaki, bersepeda di jalanan gitu. Kalau kita ngaco gitu ya, kita abaikan batas kecepatan, kita berpotensi membahayakan diri kita dan orang lain. Ya, itu yang harus dicamkan. Dengan kata lain, batas kecepatan itu apabila dipatuhi, dia akan lebih menjamin keselamatan, baik keselamatan kita maupun orang lain. Memang banyak kita yang tidak biasa berpikir orang lain ya, hanya diri sendiri saja. Tapi diri sendiri pun kalau kita melewati batas kecepatan itu berpotensi risiko terjadi kecelakaan. Nah, jadi baik diri sendiri maupun orang lain, risiko kecelakaannya akan meningkat kalau kita berkendara melebihi batas kecepatan yang berlaku di jalan yang kita lewati. Contohnya nih ya, di lingkungan olahraga seperti ini di kampus, baik pada saat olahraga during weekend ini maupun hari biasa,
Kalau kita berkendara di atas 30, itu sudah dipastikan membahayakan lingkungan. Nah, kalau seperti ini kan enak nih. Walaupun banyak yang lari, jogging, bersepeda, kita berkendara 30, kita akan menjamin keselamatan yang lebih baik. Kenapa? Karena dengan batas seperti itu, kontrol kita atas kendaraan atau motor dalam hal ini lebih terjaga. Antisipasi kita atas apa yang terjadi lebih terjaga. Kemampuan kita untuk menghindari terjadinya kecelakaan lebih terjamin. Nah, itu semua adalah manfaat-manfaat yang bisa kita peroleh kalau kita berkendara tidak speeding. Speeding dalam arti melampaui batas kecepatan yang ditetapkan. Ya, semakin besar kendali kita, semakin mampu kita mengantisipasi keadaan, dan semakin kita bisa mengurangi risiko terjadinya kecelakaan. Ya, tentunya yang namanya risiko selalu tetap ada, yang namanya jalan raya ya. Tapi setidaknya kita mengatasinya dengan memitigasinya dengan memaksimalkan upaya pencegahannya sehingga risiko semakin kecil. Seperti itu para pemirsa sekalian, kenapa kita akan lebih nyaman bila kita tidak melakukan speeding. Oke, ini sudah hampir satu putaran ya, ini sekitar daerah Fakultas Teknik, mungkin ekonomi nih, sebelah kanan kan. Jadi lingkaran UI ini sekitar 4,5 kilo yang lingkaran yang ada kampusnya ya. Satu lingkaran lagi, atau ini kalau diteruskan yang kiri itu adalah berputar juga, dia itu ke wilayah Jakarta dan mengelilingi hutan UI. Jadi sangat asri nih kampus UI ini sejak kepindahannya tahun 87 yang lalu. Semakin rindang, semakin hijau, semakin nyaman untuk berolahraga pada hari Minggu seperti ini. Jogging, bersepeda. Nah, ini sebelah kiri itu ada area hutan, hutan kota tentunya yang sangat melimpah oksigennya. Oke, semoga menikmati berkeliling UI. Ini saya naik Honda CB 150X. Saya berupaya supaya speednya selalu di bawah 30, walaupun tidak sengaja kadang lewat ya, kadang nggak ada cruise controlnya ya. Tapi maksudnya mau 30. Ya, jadi begitu, kembali lagi kita berkendara tanpa speeding itu akan lebih nyaman, lebih nikmat, dan lebih bertanggung jawab. Tanggung jawab pada keselamatan orang lain dan juga keselamatan diri kita. Itulah salah satu manfaat dibuatnya hukum. Oh, ini dia nih fakultas ekonomi yang ini tadi untuk teknik. Oke, seperti itu. Silahkan bagi para pemirsa yang belum pernah berolahraga di UI, manfaatkan wilayah yang luas cukup untuk jogging maupun jalan kaki, bersepeda dan yang lainnya, menikmati udara segar tanpa biaya yang berarti. Dan juga bagi para pengendara sepeda motor ataupun motor lah yang bersanmori, mari saya kembali mengajak dengan kerendahan hati agar kita membiasakan diri selalu menaati peraturan lalu lintas. Salah satunya terkait dengan batas kecepatan, no speeding, karena kalau speeding kembali lagi akan meningkatkan risiko terjadinya kecelakaan yang membahayakan keselamatan diri sendiri maupun keselamatan orang lain. Oke, ini sebelah kanan Fakultas Budaya, FIB, kemudian fisik, lalu psikologi, kanan lagi hukum, ke kiri keluar ke Jakarta. Demikian, semoga menarik dan bermanfaat. Sekali lagi, merdeka, Dirgahayu RI ke-78. Mari kita isi dengan hal-hal yang bermanfaat bagi bangsa. Thank you for watching. Sorry kalau tidak berkenan. Wassalam. Ciao.